Kunci aja dipegang, gemboknya nggak ada. ah, ah, ini yang terjadi di Indonesia. Apa pertanyaanmu lagi? Tadi kan Aman sudah menyampaikan sambutan atau ulang tahun pada Syekh. Kalau kita dengar tadi pengantarnya bahwa Syekh itu sejak kecil sudah dididik, dan kesimpulan dari perbincangan semua kan bahwa pendidikan itu Penting. membuat orang tercerahkan. Saya hubungkan dengan sambutan dari karangan tulis tadi, kualitas pendidikan kita sebenarnya miris sekarang. Kita universitasnya sampai 6.000, tapi masih ada ijazah palsu. Apa pendapat Pak Namaban ke depan bahwa pendidikan itu harus berbasis riset? Ya, pendidikan apapun itu harus berbasis riset. Tapi persoalannya di Indonesia, pendidikan itu nggak penting, nggak penting. Yang penting gelar, yang penting gelar. Makanya tadi aku ngomong gelar itu nggak penting. Nanti kamu jadi hantu. Di Indonesia itu penting gelar. Contoh ya, si Heri, rektor UI, murid saya bilang bukan si Bahlul yang salah. Siapa yang salah, Pak Prof? Yang salah itu UI, pembimbing, dan penguji. UI nggak ngerti apa itu dokter. Pembimbing lagi nggak ngerti. Judulnya pun, aduh, untuk SD aja nggak cocok itu. Datang pengujinya, karena nggak tahu dia, cum laude. Nah, kamu kasih nilai bagus, orang aku nggak tahu. Kan karena nggak ngerti. Bukan si Bahlul yang salah. Kalian harus baca yang namanya buku How to Get the PhD. Jadi kalau kami dulu S3, judul kami aja masih jadi obok-obok ini setahun. Judul di obok-obok setahun. Anak saya juga begitu, bukan cuma saya. Anak saya paling kecil sekarang di University College London. Dia obok-obok juga. Yang nomor itu. Nah, sudah tepat judulnya, udah bisa kita timbulkan hipotesa dulu ya. Belum tesa. Kita bikin hipotesa 20. Nanti lakukan penelitian. Ketemulah TESA 5. Ini standar MIT. TESA 5 baru bisa dokter. TESA ini satu penemuan. Jadi kalau misalnya saya melakukan di ITB, kamu meneliti di Amerika, duluan kamu, saya batal. Kecam S3 itu bukan seperti Indonesia. Pengaruh makan rendang terhadap tendangan pisang. kayak gini lah. Gimana nang? Gak jebol. Nah, yang menarik lagi, sorry ya, jangan ada yang tersinggung ya. Di Indonesia itu, Dr. Abdul Muiz, SE, MBA, jadi sembako kan. Yang lebih menarik lagi, dulu zaman Belanda, dan memang itu kenyataannya sekarang, itu fakultas hukum nggak ada gelar doktornya, paling tinggi master, makanya dulu master. Nggak ada doktornya. Sama dengan kalian ini agama, doktor agama. Emang ini menemukan satu musa satu. Nggak ada itu. Misalnya dokter Andis, itu S2. Nggak ada dokter akuntansi. Orang ilmunya masuk genap keluar tak ganjil. Ngapain cari dokter di situ? Kan itu kan akuntansi kan. Yang penting balance kan. Masuk genap keluar tak ganjil. Kalau ganjil kan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi di Indonesia itu gila-gila gelap. Saya pesankan ke anak saya, kamu mencari ilmu supaya kamu pintar. Manusia yang hebat adalah manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi orang lain, dan mau mengorbankan prinsip dan dirinya kepada orang lain. Itu baru hebat. Kalau kamu berguna bagi dirimu sendiri, ya itulah kayak teman-teman kita yang di pejabat itu kan. Untuk dirinya aja berguna. Apa-apa katanya, untuk dia aja itu. Untuk kamu hanya pendengar aja. Jadi manusia yang hebat adalah manusia yang mau mengorbankan dirinya
yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain, dan mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ah, ajaran Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Berapa? Seperti mengasihi diri sendiri. Kamu makan dulu jeruk, satu biji enak, baru kasih ke orang lain. Jangan kasih jeruk kamu belum makan ya, kamu nonton aja gini. Salah. Bukan itu. Jadi banyak. Betul lah. Kamu kasih kopi ke orang lain, kamu aja belum. Dia minum kopi ya kamu pun berarti begini kan. Enak kali ya. Jadi minum dulu kopi, sudah enak. Kasihlah ke orang lain. Artinya, kasih lu dirimu, kasih ke anak-anakmu, kasih ke istrimu, baru kasih ke saudaramu. Jangan kasih ke saudaramu dulu, istrimu belum. Ya, itu namanya. Jadi banyak orang yang mengartikan ayat Alkitab pun kesalahan. Sorry apa pendeta ya. Itu yang aku maksud tadi. Saling asah, saling asah. Jangan. Banyak orang yang salah. Saling asah. Ya mungkin karena saya suka baca Alkitab hampir tiap hari. Saya baca satu musa satu, saya tulis di Indramayu. Nanti Wahyu 22 misalnya di sini jam berapa. Selesai satu buku itu, kalau saya lagi gila bisa sebulan satu. Saya simpan, saya beli lagi, tulis lagi. Jadi di pustaka saya itu mungkin berapa ratus, udah banyak kali itu. Bible. Al-Quran juga, tapi Al-Quran saya baru 3 kali. Hadis ada banyak. Saya suka belajar. Dan saya suka ingin tahu. Jadi kalau teman tadi itu kan, tapi saya punya asisten dari ketawa. Jadi kan ada teman kita tadi yang pakai tongkat. Ya kan? Aku udah senyum. Tapi asisten saya udah ketawa. Pasti Pak Edison bikin gara-gara ini. Aku datang ya. Saya tertarik melihat kau. Boleh nggak kita foto? Di foto. Terus aku bilang, tadi khotbahmu itu bagus sekali. Ingin saya dengar. Tapi sayang waktunya nggak tepat. Dan dilarang lagi. Jadi udah tahu ya. Ini pasti Pak Edison nyindir. Betul dia itu pengen ketemu. Kadang kalau orang begitu, situ pegang mic, lupa dia. Makanya saya bilang tadi, apa yang dia omongkan orang ini? Datang lagi saudara di situ tadi, lari ke Ukraina. Di mana Ukraina? Aku nggak tahu. Ukraina apa Rusia? Udah pindah Ukraina, udah dijual. Datang lagi sih, siapa tadi anaknya Soekarno itu? Cerita dia kemana-mana. Kemana cerita kawan? Ini kan cerita ulang tahun. Di LJ itu apa yang kita bikin mengasih semangat sama Mr. Panji? Itu yang penting. Bukan kayak nyanyi atau di situ. Inilah manusia-manusia. Para pendeta juga begitu banyak. Mereka tidak mempelajari teori opini massa. Tahu teori opini massa? Bagaimana membuat manusia itu tertarik mendengar omongan kita? Sama kayak kalian ini. Kesannya kalian ini kebodoh-bodohnya nih. Mau kalian liatin aku kayak gini. Paling entah benar entah enggak yang aku bilang itu. Ya. Satu pertanyaan khusus ini karena kami kan punya channel Suara Tafiat. Pengalaman saya sejak di bawah Pak Rodi ini, barangkali juga 30-an orang Batak yang sudah pernah bicara di Aljazeera, termasuk Pak Rodi. Pertama seingat saya hanya Pak Rodi menunggu. Sekarang banyak tokoh-tokoh Batak yang bicara di Aljazeera. Kalau dulu kan kita maju karena pendidikan, karena Batak. Sekarang apakah kita sebut layak orang Batak harus belajar di Aljazeera? Boleh. Kalau ada kalaunya. Ya kalau belajar hukum syariah Islam ngapain? Ya kan cukup dia aja. Ngapain? Jadi saya pernah di banyak teman-teman pengusaha di Jakarta yang konglomerat sering saya diundang makan. Hanya berbicara bagaimana pelajaran ke depan, apa yang kita pikirkan ke depan. Jadi saya bilang kamu ini salah. Sekolah ke luar negeri ke Amerika belajar apa? Akuntansi, marketing, segala macam.
Padahal kamu pinjam uang di Indonesia 10 juta, yang kamu terima 800.000, tapi kamu bayar 11 juta, aku bilang, ya kan? Nggak main ilmumu di sini. Tapi kalau kamu berangkat ke Amerika, ke Finlandia, kemana, kamu ambil ilmu teknologi, bawa ke Indonesia. Di sini tempatnya. Percayalah kau. Perlu belajar ke Al Zaitun, tapi ada syaratnya. Al Zaitun itu harus mempersiapkan dirinya untuk pengembangan nasional. Jangan fakultas hukum, fakultas ini semua. Cukuplah belajar sama orang Batak kalau pengacara. Ada tukang leher. Ya kan? Ini enggak. Coba cari perguruan tinggi di Indonesia yang enggak punya fakultas hukum. Coba satu, kecuali TB ya. Sama IPB. Karena khusus. Kalau yang lain-lain, jurus fakultas hukum, sudah habis hukum perdata, hukum pidana, udah habis itu, buka lagi jurusan baru, hukum pancung, baru hukum karma. Hah? Betul. Kan ini yang masalah. Kita habiskan uang, kita habiskan waktu bertahun-tahun mempelajari yang sedawar lah, istilah orang Jerman. Sudah habis. Nah, begitu. Makanya di Indonesia pengacara lulus dari fakultas hukum jadi pengacara. Di Amerika nggak ada ini. Hakim dia udah pensiun, baru pengacara. Kalau di Indonesia hanya taunya aja kita KUHP Barclay White Book ya kan? Kan Barclay White Book itu KUHP. Cuma bilang itu aja dia tahu, kita BW, baru belajar pihu, belajar ini, udah jadi pengacara. Ini yang salah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena kita selalu mempromosikan. Ya saya nggak nyalain teman-teman ya. Dia selalu, kalau pengacara itu begini. Kalau kerja di akuntansi itu begini. Kalau ini yang salah. Tapi anak-anak orang Cina sekarang udah banyak yang nggak mau keluar negeri gara-gara saya. Salah satu cucunya Chong Api. Pernah dengar Chong Api Medan? Diundangnya saya ke Batam. Saya bilang, kamu punya anak sekolah, bagus keluar negeri. Tapi pelajari bioteknologi, chemical engineering, mechanical engineering, ini. Kalau yang ini ekonomi, ya sudah cukup belajar di Indonesia aja itu. Apalagi wartawan, ya udah cari aja itu banyak itu. Itu kan tak perlu banyak ditanya ya kan. Karena wartawan itu bahasa Bataknya barbarita susuk kunom kan. Nggak ditanya pun dia. Ditanya dia akan nanya. Sorry ya. Karena kerjanya nanya. Iya bertanya aja. Kadang-kadang nggak perlu ditanya. Terakhir udah malas dia nanya kan. Ini kayaknya nggak ada amplopnya ini, nggak ada. Nggak usah ditanya lagi, lah malas lah. Tanggal lahirnya aja tanya. Nah ini yang terjadi. Jadi ya kita harus berubah. Kalau kita ngerubah Republik ini siapa lagi? Saya salut lihat Pak Panji. Sorry ya, bukan karena aku angkat sama dia. Tapi saya salut. Terlepas masalah dia dituduh orang yang ini, alah, kau terus gimana? Kita nuduh orang gampang kok. Kau terus gimana? Kalau kau tunjuk orang begini, kurang ajar. Aku kau 3 kali kurang ajar. Pertanggung jawabannya ke Tuhan. Benar nggak itu? Jadi nggak usah terus nyalain orang lah. Kau aja belum tahu siapa kau. Kamu orang Batak, marga? Apa buktinya kau marga marbot? Dari mana kau tahu? Waktu lahir aja kau nggak lihat. Entah di puskesmas, entah di apanya kau lahir. Apa buktinya bahwa kau anak bapak? Kalau aku akui, kalau kami rame-rame ngakui, bapakmu satu, kami rame-rame. Aku yang benar. Pengakuan mama saya. Pengakuan banyak anak yang nggak benar. Diakui mamanya, anak angkat itu. Anak yang ketemu di panti asuhan. Harus tes DNA ya. Tes DNA. Kasih tahu kalian cerita. Ya. 2 anak
kembar. DNA-nya sama kan? Ini kasus di India sama di Cina. Di apa? Di Mesir. Yang dua anak kembar ini pacaran sama seorang cewek. Wajahnya sama. Hamil, lahir anaknya. Dua-duanya bilang anakku katanya. Bingung polisi, siapa lah bapaknya. Periksa DNA-nya, sama. Berarti DNA nggak jaminan. Ayo. Jadi yang sok bilang DNA, padahal belum pernah kau tes DNA. DNA itu juga nggak jamin, karena kerja aku ngobok DNA. Dari mana ada Bacillus aeronensis? Itu aku temukan diakui di ATCC, American Type Culture Collection. Karena aku tes DNA bakteri ini, ternyata dia bakteri yang belum pernah ditemukan orang. Makanya aku kasih namanya Bacillus aeronensis. Jadi ada berapa puluh. Dulu saya kalau lihat cerita bioremediasi, kamu wartawan ini kan banyak kurang ajar. Tergantung dompet. Buka di internet. Waktu kasus bioremediasi Cepro, nama aku dijelek-jelekkan. Ya ampun gitu. Tapi waktu diancam aku sama pengacaranya, kebetulan dipancing sama JPU. Pak Edison bisa menciptakan bakteri. Bakteri itu ciptaan Tuhan. Tapi mereka yang sebakteri saya bisa. Aku bawa 2 botol. Ini bakteri, DNA-nya aku ambil dari penyakit sampar, injekkan ke bakteri kosong, sehingga kalau bakteri sampar itu agak lambat berkembang. Tapi kalau aku injekkan Escherichia coli, dia cepat berkembang. Jadi aku taruh ke tangan Bapak, 1 cc, 1 tetes, 24 jam tinggal tulang, gigi, dan rambut. Ada yang mau coba nggak? Kecut mereka semua. Kita rekayasa DNA. Sehingga dia body degrader. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau cerita DNA, makanya coba dulu tanya kalian. Apa buktinya bahwa kalian anak bapak kalian? Ngaku-ngaku pak, ma. Makanya banyak orang durhaka, nggak jelas bapaknya. Hah? Oke. Pertanyaan kedua. Punya anak? Semua punya anak? Apa buktinya bahwa itu anakmu? Ya, karena menyaksikan dia lahir dari laki ibunya. Dari mana kau jamin istrimu pas di sini, kau sekarang tengah paidi sama mana kau tahu kau itu? Hah? Apa buktinya bahwa itu anakmu? Itu jangan anak-anak, tapi kau nggak bisa buktikan. Kalau hanya ngomong masih bisa aja. Tapi apa buktinya itu anakmu? Apa buktinya ini bapakmu sama mamamu? Apa buktinya? Nah, pertanyaan kecil aja nggak bisa kamu jawab. Gimana kamu mau meneliti angkasa? Kita mengikuti para peneliti aja, mendokumentasikan para peneliti. Peneliti itu orang bodoh. Peneliti itu orang bodoh. Contoh, peneliti itu ibarat ada list, ada lilin kan. Jangan taruh tangan lu ke lilin lagi nyala, nanti sakit. Kalau orang pintar, oh ya nggak mau dia. Betul. Kalau orang bodoh nggak, dicobanya. Oh iya betul terbakar. Nah, itulah peneliti. Orang bodoh. Jadi orang bodoh itu selalu cari yang. Jadi kalau kami peneliti ini orang bodoh. Nggak ada tahu yang. Tadi belum menjawab soal kita tahu kita anak siapa gitu. Hah? Kau easy come, easy go. Udah datang, udah pergi. Nanti kalau kau kasih tahu lupa kau. Cari dulu yang dapat. Hah? Enak aja kau. Ya aku tahu kau pengen tahu sekarang. Nanti kau kasih tahu lupa kau besok. Durhaka lagi kau sama mamamu. Orang tuamu di mana? Orang tuamu di mana? Hah? Jawa. Masih hidup?
Aku nggak yakin kau rindu sama dia sekarang. Orang kau nggak bisa buktikan dia bapak. Mana rindu kau? Ya nggak? Pusing kita bincang-bincang sama peneliti ini. Nggak pusing. Kau aja yang pusingkan diri. Pusing kita. Nggak pusing. Cuma kalau kau mau ngobrol sama aku, dari pagi sampai sore, kau bisa nggak percaya sama dirimu. Bisa nggak percaya. Ada profesor gila di ITB, Pantur Silaban. Ya, ya, ya. Einstein, Heidelberg, baru dia. Yang masuk ke Syracuse University dulu harus orang pintar dan orang Yahudi. Dia masuk di situ. Dia bapak relatif. Wah, panas. Kami bahas tentang hantu. Jadi ku jelaskan sama dia, terjadi gelombang ini. Tapi kalau percaya itu namanya. Coba, pernah nggak kedengaran pernah hantu zaman dulu main komputer? Ya enggak. Enggak ada hantu dan main manusia zaman dulu. Jadi apa yang terjadi di kita ini? Ini terekam ini. Sama dengan kamu rekam ini. Nanti ketika mengalir gelombang elektromagnetik, jadi kita ini kelihatan kayak ngomong orang lewat, wah hantu sana. Orang kita, tapi ketika kamu menerobos ke sini, kamu bisa terpental karena energinya sangat tinggi. Jadi apa kita? Tapi dulu hantu nggak pernah pakai handphone, video call nggak ada itu, nggak ada itu. Tanyalah hantu-hantu siapa? Pernah kamu jadi hantu? Jadi udah capek aku. Tapi kalau jawab tadi, mungkinkah apa namanya pengalaman, kemudian percaya pengalaman dan kesaksian? Apa itu? Tadi bahwa kita anaknya orang tua kita. Apa kau alami lahir? Kau lihat? Nah, maksudnya apa namanya? Ini kan masa pertumbuhan kita kan ada ikatan batin ya kan? Jadi percaya. Ikatan batin juga nggak tahu kita. Saya punya ikatan batin dengan Panji Gumilang. Jadi aku anak siapa nih bang? Tanya kau lah. Kau mau tanya. Pakai aja lagunya Rinto. Aku milik siapa? Nah, itu Pasti kalau aku jawab pasti juga abang bantah lah. jadi kita itu hidup. Kita harus mulai dari dasar siapa kita. Ini yang penting dulu. Jadi kalau kau mau sukses, seperti yang aku bilang tadi, ada 3 syarat. Pertama-tama, kenal diri, siapa kau. Itu tadi kan bilang kan. Yang kedua, percaya diri. Kau percaya nggak bisa masak nasi? Yang ketiga, menjual diri. Kau harus tahu di mana kau menjual sesuatu. Di dalam menjual ini ada lagi dibagi 3. Samakan dulu empati. Sama frekuensi kita dulu. Mau cerita apa kita? Samakan dulu frekuensi. Di situ frekuensinya sama. Baru kau ceritain apa sih kehebatanmu di bidang itu. Oh, aku bisa menciptakan begini. Ah, masa sih? Iya, kalau kau lihat aku bisa jatuh cinta kau. Masa sih? Timbul itu namanya telepati. Ketika sudah sama dengan empati, telepati, muncullah simpati. Begitu. Tadi aku ngomong kan nggak kalian kenal aku. Di situ disuruh bapak ini aku bicara, senyum aku. Kalau ini kok kerjain lah kalian semua. Profesor kalian lawan lah. Kali-kalikan kalian semua. Kali-kalikan kulipat kalian masuk ke dalam. Gitu. Iya kan? Ini endingnya udah begini aja. Terus apa endingnya? Saya nunggu endingnya ini. Emangnya ada amplop? Mentang-mentang kalian wawancarai Panji Gumilang nanti kasih amplop. Ini kemarin
supir sekretaris tanya, Pak, kita kemana nih Pak? Ini ada Panji Gumilang. Bapak kenal di mana? Aku juga gak kenal. Dia pun gak kenal. Terus kita ke sana gimana? Ya kita lihat aja besok. Pak, aku bikin tagihan ya. Tagihan apa? Kan biasa Bapak kan 1 jam $1.500. Ini gratis. Kok bisa Pak? Kata. Ya udah. Aku pengen kenal dia aja. Yang mana orangnya? Udah. Jadi kalian ngomong udah hampir 1 jam gratis kalian. Ujungnya ternyata itu endingnya itu. Gratis. Endingnya itu. Loh, saya kalau orang konsultasi atau ngajar di luar negeri itu 1 jam 500, lebih dari 3 jam, kira 8 jam. Tapi mereka happy kok. Apalagi ke Israel tuh senang kalau aku ngajar. Orangnya memang jago-jago, kurang ajar itu. Iya. Apalagi grup 8.400 itu. Di sana itu ada 8.400 orang yang kerjanya itu benar-benar terus mereka jagoan. Tapi sudah jago nanti mereka dilepas. Cari lagi 8.400. Aduh, gila ini. Jauh di satu. Kalau saya ngajar di Indonesia, sering saya bilang, udah mulutku bebui-bui ngajar kau nggak ngerti-ngerti. Besok bawa otakmu ya. Kayaknya tadi kau simpan di kulkas ya. Besok bawa. Kenapa? Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada yang bertanya. Aku yang bodoh atau orang yang bodoh. Bukan. Abang mestinya ngajarnya wartawan. Jadi wartawan pasti bertanya. Itu kan aku tidak tahu. Terus kalau di sana di pintu pun aku udah ditanya. Di pintu udah dicincang orang itu. Udah. Jadi kalau aku nggak punya persiapan, alamat lah $1.500 nggak dibayar. Nah itu. Kalau di Indonesia lucu. Misalnya katakan di D1 ya, aku ngajar di semester 7. Dia lulus dulu dari semester 1 ke semester 6. Artinya manusianya kan homogen kan. Aku ajari. Tapi itu belum tentu yang dapat nilai D itu 2 orang. Lainnya semua E. Itu aku bilang hebatnya pendeta. Pendeta berkhotbah yang masuk di situ yang jenderal, yang kopral, yang profesor, yang ini semua masuk satu ruangan kan, berkhotbah dia berapi-api. Nanti udah keluar sama-sama ngerti semuanya. Itu hebatnya pendeta itu. Aku juga bingung ilmu apa orang ini. Kok aku nggak bisa ya? Sama dengan Ustadz itu juga. Ustadz tuh masuk di segala lapisan. Tapi udah selesai. Tahu dia. Ngerti dia kan? Itu aku. Profesor loh aku. Dan banyak aku ini, bukan nasional. Tapi kalau ngajar, belum tentu mahasiswa itu pintar. Itu bingung. Aku yang bodoh atau siapa? Jadi aku dulu belajar di Finland. Banyak orang bilang Amerika nomor 1. Enggak. Sekarang baru diakui. Finlandia nomor 1. Karena pendidikan. Pendidikannya nomor 1. Contoh, belajar aku hari ini kan. Profesorku itu bilang, kau nggak ngerti kau. Nanti makan siang ke ruanganku ya. Iya sih. Sampai di ruangannya, digojloknya lagi aku. Nggak pintar. Nanti sore ke ruanganku ya. Digoloknya sampai pintar. Yang lucunya, nanti ujian. Kalau aku ujian itu dapat 90, keren kan? Oh di sini udah pesta pora itu, diumumkan itu di gereja. Kalau di sana dapat 90 dimaki-maki. Udah capek aku ngajarin kau. Mulutku sampai bubui. Masih nilai 10. Harus 100. Jadi gondol harus dapat 100. Seram kan? Pekerjaan. Edison kau kerja di mana?
Oh, aku di Joko Polri, perusahaan terbesar pulp and paper di dunia. Orang ngeliat aku siapa? Pengecut. Gak bangga orang kerja di perusahaan besar. Kalau orang pintar. Terus, kau kerja di mana? Oh, aku kerja misalnya di PLN. Masih nggak dianggap. Terus, kau kerja di mana? Dulu penelitianku itu kan mengembangkan minyak sirih. Maka begini. Kayaknya kau bisa bantu aku. Hah? Gimana caranya? Ayo kita kerjasama ya. Nah, itu baru jagoan. Jadi yang penemu Nokia itu temanku. Kayak gitu gitu. Jadi mental how to be jerk. Jadi aku ngajar di UI, ngajar di bukan ngajar bioteknologi, enggak. How to be entrepreneur. Jadi wartawan-wartawan pun banyak aku ajarin how to be entrepreneur. Jadi mereka harus Berarti nanti kami diajari menjadi juga. entrepreneur. Jangan kalian nunggu dapat amplop. Iya makanya. Eh, Kami nanti diajari sama apa? Jadi misalnya di Kalimantan dulu aku ngajari fungsinya tentara. Gimana bikin telur ayam ras menjadi rasanya seperti ayam kampung warna itu. Wajari. Dapatlah dia 5-6 juta sebulan. Lumayan kan? How to be entrepreneur ya. How to be entrepreneur. Itu yang ku ajarkan. Biasanya itu yang mau pensiun orang Pertamina. Orang Chevron, orang ini. Itu yang ku ajari. Karena mereka mau pensiun, takut-takuti. Supaya mereka takut. Dan bayarnya mahal. Karena begini, aku bagi manusia, mungkin kalian nggak pernah dengar, ini aku yang bagi. Kalau petani nelayan, ini sempurna akal. Kalau petani seperti di kampung saya, kalau dia mau ke sawah, diajak temannya kan. Mari dia siapa hari kan. Kalau nelayan, ini bulan, ini, ayo kita banyak ikan gembung. Jadi sempurna akal, tidak ada permusuhan di orang. Masuk yang kedua, pedagang. Gimana supaya pinjam duit dari dompetmu ke dompetku? Itu aja otaknya pedagang. 1000 akal. Sempurna akal, 1000 akal. Ada yang satu lagi. Udah ditaruh pagar, ditaruh anjing juga jaga, bisa jadi mencuri bisa. Sama dengan koruptor, gak bikin KPK, bikin tetap aja koruptor. Itu namanya 1001 akal. Jadi bedanya sama pedagang itu hanya satu aja akal. Yang terakhir, kapan tanggal 30? Itu aja duanya ini. Kapan tanggal 30? Itu namanya terukur akal. Biar si Ronaldo hebat pun, kapan gajian? Terukur akal. Di situ pensiun, udah bisa akal. Terakhir, udah nggak punya akal, mati. Coba lihat yang pensiun-pensiun dari Pertamina. Jadi rahasianya harus pintar berwirausaha. Hah? Semua profesi harus berwirausaha. Harus? Semua profesi harus jadi entrepreneur. Ini yang selalu diperdebatkan orang sama aku. Aku bilang dulu ngajar sama dosen-dosen, di dalam pelajaran itu harus semua ada muatan entrepreneur. Oh, kita kan sudah bikin mata kuliah wirausaha. Enggak begitu. Datang dosen agama. Bagaimana kami bikin pelajaran entrepreneur? Di muatan pelajaran agama itu ada entrepreneur. Yang nanti lama-lama mungkin dia guru sekolah minggu atau guru ngaji. Kan ada duitnya. Nah, di situ diajarkan. Di matematik, di mana diajarkan how to be entrepreneur. Tapi persoalan timbul. Bagaimana kau tahu dalamnya sumur, sedangkan kau nggak pernah gali sumur. Bagaimana kau cerita entrepreneur? Kau aja nggak pernah entrepreneur. Dosen-dosen begitu. Karena dulu bapaknya si Dani itu jadi dosen memang pilihan. Gajinya lumayan dulu. Kalau sekarang dosen daripada kepada. Sedih kan? Sama dengan pendeta. Sorry ya.
Aku ngomong sama SAN Ababan. Oh iya, iya. Berpikir mereka juga. Paling ribut aku sama dia itu. Aduh, kalian kan masuk sekolah pendeta STT Siantar kan karena nggak masuk ITB. Dia bukan siapa? Di Jakarta. Entah mana pun itu. Karena nggak masuk ITB kan. Oh, kau jangan ngomong kayak gitu. Aku juara 1. Betul. Karena siswanya 3 orang. Tahu si Pangti sama si ini. Kalau ini asli ranking 3 nasional tahun 80. Siswanya juga banyak. Kalau 3 orangnya wajar itu. Apalagi ikut bapakku ranking 1 kau. Matanya aku kayak gitu. Makanya benar yang bilang tadi. Tidak ada anak pendeta mau jadi pendeta. Jarang itu. Yang paling panas sekarang anak dosen nggak mau jadi dosen. Ya udah sudah jadi pendeta. Ya, itulah. Nah, itu fenomena hidup. Nah, tapi selalu aku bilang, kamu wartawan. Pernahkah kamu bercita-cita menjadi pemimpin redaksi? Atau pemilik misalnya seperti Surya Paloh? Pernahkah kamu berpikir gitu? Nah, di sini persoalannya. Kata Soekarno, bentukkan cita-citamu setinggi bintang di langit, separuhnya pun dapat bersyukur. Bercita-cita kau jadi presiden, dapat camat udah lumayan. Hah? Kau terjemahkan sendirilah. Udah kau nggak bayar. Nah, itulah contoh how to be entrepreneur. Jangan bercita-cita perkara yang tinggi menurut Alkitab. Artinya begini, saya nggak pernah militer, bercita-cita jadi jenderal. Nggak masuk di akal. Cuma SBY itu jadi profesor, entah kapan dia ngajar, entah kapan dia ini. SBY itu. Dan cuma di Indonesia ada profesor honoris causa, bingung aku. Si Mega. Aneh kan? Yang aneh-aneh lah di Republik ini juga. SBY, profesor doktor SBY. Kapan sekolahnya, kapan ngajarnya? Profesor itu kan guru besar. Tapi bangga profesor. Yang aku Pak IPB. Saya punya teman Bung Arang Saragi, pernah dengar? Ini saya sekolah. Bang, adalah perguruan tinggi di antah ini. Dia perguruan tinggi ini mempelajari pertanian. Jadi ibaratnya begini Bang, ada mobil, kalau dijalankan, semua bunyi, kecuali klaksonnya nggak bunyi. Bannya pun kadang ini semua bunyi, tapi klaksonnya nggak bunyi. Analog dengan ada perguruan tinggi negara mana lupa aku. Dia semua bisa. Pertanian loh, fakultas jurusan pertanian. Semua bisa. Guru sekolah minggu, mau pendeta, mau presiden, semua pokoknya bisa. Tapi jadi petani nggak bisa. Kurang ajar kau. Itu banyak jurnalis juga. Kurang ajar kau katanya. Aku udah tahu maksudmu katanya. Jadi aku ngajar ada IPB. Ketemu sama orang Sunda. Orang Sunda bilang fleksibel nggak bisa kan? Bisa. Bisa. Jadi IPB itu kepanjangannya institut ini fleksibel banget. Masuk 10 keluar 11. Tapi jangan bilang dari aku ya. Nanti aku dibenci orang di perguruan tinggi. Dibenci aku. Kalau di TB masuk 10, keluar 2 belum tentu. Bisa-bisa DO semua. Tanyalah si Dani itu, bapaknya itu DO orang. Tapi kalau di PB masuk 10 keluar 11. 10 orang daftar yang tamat 11. Nggak tahu kita satu dari mana. Sorry. Udah waktunya aku pulang. Aku mau tanya, aku mau kasih ini sama Pak ini siapa yang bisa panggil? Anda bisa saya titip? Oke. Itu buat Anda.
Itu buat Pak Syekh, ini buat kamu. Bisa dijelaskan? Ya, nanti. Kalau cocok dia dipakai, kalau nggak cocok di tahap suka dia lah. Satu, yang kedua, kalau nanti dia merasa cocok, habis minta lagi nggak apa-apa. Aku kan baik, tapi kalau kau habis jangan minta lagi ya.